Halo Riders, kembali lagi di Auto Rider. Kita sekarang pagi-pagi udah bersama dua motor baru ini. Kita mau kemana ya Mas? Enaknya ya? Touring-touringan tipis-tipis aja tapi ya Boleh. nggak so jauh-jauh amat. Iya, Tapi iya, iya. seru sih tempatnya nih kayaknya. Kita merasakan sensasi jadi ngabers dulu ya Mas. Akhirnya kita bisa berinteraksi dengan dua motor ini ya. Ya, betul. Tapi waktu itu gua doang yang bawa. Ya, Karena gue yang ngetes. iya. Gue sempet nyobain Mas Vario waktu Iya. launching. Yoi. Tapi waktu itu sempat tukeran juga sih sebenarnya kita ya. Ya, nah itu video-video reviewnya bisa dilihat di link di atas ini. Jadi Sekarang kita mau akan jalan-jalan. Ya. Kira-kira kita mau kemana? Ikutin terus videonya. Oke, kita siap-siap jalan. Tapi kita perlu persiapan dulu yo. Ya Mas, apa tuh? Kan ini sebenarnya kita bisa bilang Matic Super lah ya. Ya, Paling gede nih mesinnya sekarang. Kalau yang ini mesinnya mirip sama NMAX NMAX 155. Connected Yang dipakai Tio mesinnya mirip sama PCX 160. PCX 160. Sama-sama 160. Nah, menariknya adalah kedua mesin ini kenceng banget bro. Ya. Buat sebuah Matic ya. Ya, Dan nanti kita cobain sambil jalan seperti apa performanya. Tapi sebelum jalan nih, kita mau bikin seger nih keduanya. ah gimana tuh caranya Mas? Honda Vario 160 dan NMAX 155 ini ibarat kita nih pakai punya darah nih. Yo, motor juga punya darah. Oh. Darahnya itu oli. Iya. Ini makanya gue udah siapin nih. Ada apa tuh Mas? Dia siapin kita punya oli Matic baru. Wah, Namanya Pana Oil SP5. Soalnya nih yo, Ya. oli motor Matic tuh beda sama motor manual. Benar Sport banget. apa bebek gitu ya. Kalau manual tuh setahu gua koplingnya basah ya Mas ya? Iya, kerendam di dalam bak kopling ya. Ya, Kalau Matic kan pakai kopling kering tuh, Ya. sentrifugalnya ada di belakang di box CVT. secara Makanya langsung olinya dia lebih licin ya? lebih licin. Ya. Ya. Dan sebenarnya nih kalau dilihat nih oli baru ini Pana Oil SP5, namanya aja udah Matic di bawah sini. Sebenarnya dia ada kuncinya. Kuncinya di dalam sini nih. Apa tuh Mas? Dia sudah memenuhi standar JASO, Wow, apa tuh Jaso? Japanese Automotive Standard Association. Oke. Dan ditulisnya JASO-nya MB. Lah, apa tuh Mas kalau MB Itu Mas? sesuai untuk karakter motor Matic. Oh. Disesuaikan formulanya. Iya, kan biasa ada Jaso MB sama Jaso MA ya, JASO Mas? MA buat yang manual. Jadi Oh, jangan salah nih ya bro, karena oke. waktu itu kita pernah bawa motor Matic, terutama gue ya waktu itu ganti oli motor Matic, dikasihnya motor manual. Itu ngeliatnya dari sini nih, JASO MA sama JASO MB. Berarti nggak bisa saling tuker-tukeran tuh ya Mas ya? Udah ada spesifikasi khususnya? Iya dong. Iya. Dan ini JASO MB, kalau manual JASO MA2. Jadi ini nggak mungkin salah nih, di atasnya udah tulisan Matic, terus di bawahnya ada Iya, Jaso MB juga. betul. Terus ini ada Engine Power Protection Teknologi juga. Wah, lengkap amat nih. Lengkap nih. Dan ini bedanya nih yang buat Vario sama buat Aerox beda viskositasnya. Oh iya Mas. Ini kalau Soalnya kalau Yamaha kan biasanya pakai Yang viskositas encer yang ya? lebih encer sedikit Iya, ya. iya. Jadi gue siapin ini 10W30 Hah? buat Aerox, buat Honda 10W 40 ini 10W, cocok banget sih nih Mas nih. Terus juga di sini ada ukurannya 0,8 liter. Emang udah setelannya Nah, cocok. Vario banget nih. Kalau Vario 0,8 ya? Iya. Oh, berarti kalau Anda pakai Aerox, ini kan kemasannya 0,8 liter, jadi harus siapin 2. Kita udah siapin 2. Oh, harus 2 botol ya? 2 botol. Ya nggak? Jadi tambahin lagi Ya, iya, 200 cc. Mungkin nanti yang sisanya bisa buat ganti oli berikutnya. Oh, Jadi, jadi nggak usah lebih beli dua hemat lagi. ya. Iya. Ada tambahannya. Oke, Ya, kita kita ganti oli cobain dulu dulu. biar motornya seger. Jadi kita ngerasain performanya bener-bener maksimal. It's all coming back to me. I should have stayed in the light. It's all coming back to me. I never walked from a fight. It's all coming back to me. It was you I was looking for. It's all coming back to me. I came screaming out the door. Yeah.
Asik nih yo. Iya, Emang Mas, Matic Super ya? Iya. 150 cc-nya sih. 160 kalau gue ya. Iya, ini 155 yang ini nih. Aduh, agak Oke. gojang-gojang nih jalannya. Tapi buat akselerasi Iya, sih, ya. Kalau sampai 100 bejaban tadi ya kita ya. Bisa Mas. Bisa. Lumayan gampang sih 100-nya. Iya. Sama kalau gue sih putaran dari bawah ke tengahnya sih oke sih. Iya bener. Kalau kita coba berkali-kali, Ya, ini di bawahnya Vario maju duluan ya. ya. Iya. Sampai Habis itu di 80 atasnya sih baru. oke sih. Di atasnya baru nih Aerox Aerox ya? deketin ya. Deketin. Mungkin karena dia pakai Karena- VVA itu ya. Iya bener. Karena pakai VVA jadi atasnya lebih galak gitu. Iya. Di bawahnya sih Tapi majunya kalau Vario dulu. drag bareng gitu sih mirip-mirip sih harusnya ya Mas. Iya, tapi dari tadi gue ngejar lu agak susah yo kalau dari RPM bawah ya, dari putaran rendah gitu, Ya. kecepatan rendah, lu maju duluan. Tapi ntar di atas baru nih, oh Aerox, Iya, oh gile, kayak ada turbonya gitu, begitu VVA kickin, Iya. Hah? wow gitu. Guanya yang ngap ya habis itu ya. Iya, Wah, banyak sumur. aduh. Terus tadi Kalau habis dari ganti oli data- juga kayaknya Oh, kalau Lumayan habis enak ganti ya, Mas, oli rasanya. lebih, iya, lebih ini ya, lebih performanya jadi keluar semua gitu ya. iya. Apalagi si olinya tadi udah sintetik kayaknya ya. Iya bener. Dia kalau sintetik kan kekentalannya otomatis selalu terjaga ya. Iya. Jadi mau putaran rendah, mau putaran tinggi, mau suhu mesin agak panas itu juga dia masih oke. Terus dia juga lebih pelumasannya lebih konstan. Oh, oke. Terus bikin Jadi mesin juga lebih enteng jadinya, sama lebih suhunya enteng, jadi lebih- terjaga ya Mas. lebih narik ya. Tapi kalau kita bawanya gas tipis-tipis jadinya irit gitu maksudnya. Iya benar-benar. Yang penting tangannya sekolah ya Mas ya. Jangan sekolah. Sekolah ini Tapi mantap BSD juga lagi. nih Pana Oil SP5 ini ya. Iya sih, sejauh ini sih enak nih Mas. Heeh. Nah, kalau waktu hasil tes yang gua pakai Race Logic, emang kelihatan sih datanya sampai 80 Vario duluan yuk. Ya kan? Kalau nggak salah berapa? iya, 10 detik ya? Iya, Ntar kita 10 detik kan tampilin. kalau Vario tuh. Tampilin di bawah sini nih datanya nih. 10 detik, kalau Aerox tuh 10,6. Tapi ujung-ujungnya di Iya. 100 km per jam dia jadi Sama. mirip ya. Mm-mm. Sekitar Dia sekitar 19. 19,2. Iya, 19,2 detik. Heeh. Jadi bener yang kita Satu. rasain tadi, Heeh. konsisten sama data akselerasi yang kita ukur ya sebenarnya ya. Iya. Kalau dari performa berarti tipis-tipis ya Mas ya? Tipis-tipis sih sebenarnya. Tergantung Lagi- dari Ternya Si juga ininya ya? cari yang stop and go ya pakainya Vario. Vario ya. Tapi kalau mau nyari main napas tinggi, panjang napas ya? atas ya, iya. Ini Aerox nih jagonya napas atas nih. Oh, oke. Ini kita Beda ngomong, cerita kalau udah main kirian ya Mas. ini kita ngomong di mana nih, yuk? Kenapa? Di Icon, bukan Icon ini. Wah ini Ini udah mau ke arah- Salah ke 3 arah nih ini kalau nggak nih. salah Mas. Oh iya. Ciater Barat ini Rawabuntu. Oh, oke. Rawabuntu. Kita mau ke arah Taman Tekno ya, habis itu ke arah Puspitek. Terus muncul. Oh, siap. Gua ikut aja Mas, nggak tahu jalan Iya. gua. Ini juga dari tadi dengerin maps, jadi kanan kiri aja. Tapi kira-kira sih Puspitek muncul terusin aja ke arah Rumpin.
Oh, kita mau main-main daerah Rumpin ya. Jarang-jarang kan, apalagi pakai Matic begini. Biasanya yang main-main ke sana pakainya gaya-gayanya adventurean gitu, trail Iya. apa gimana. Tapi nggak terlalu jauh sih, 50 kilo doang. Dan nanti kita nemuin hidden gems di sana. Iya. Ini kalau dari kantor sih sampai sini udah sekitar 22 kiloan nih Mas. Iya bener. Oke, kita gas lagi kali Ayo ya. kita jalan lagi yuk. Nanti kita lihat jalannya seperti apa, buat buktiin bedanya kenyamanan nih kedua motor ini nih. Yuk, Ya. tapi kalau dari segi kenyamanan ya keduanya sih karakternya sporty sih ya. Jadi kita nggak Iya, bisa Mas. ngarepin empuk-empuk banget gitu loh. Karena suspensinya emang buat ngejar handlingnya dia Handling. ya kayaknya ya. Handling, iya bener. Kalau handling, nah ini baru kelihatan beda sih ya kalau handling ya. Iya Mas, kalau gue sih Dia- Vario karena dia pakai si ban baru, pelek baru, suspensi baru, Oh, iya bener. rasanya sih Berasa banget bedanya. lebih nurut lah, diajak Mm-mm. nyalip-nyalip. Tapi karakter Vario-nya masih kerasa ya, Masih. iya gak? Kayak kaki lu kan decknya lebar tuh, Ini masih bisa dan kemana-mana. dan Terus tapi nggak kalau ada nggak ada di tengahnya tuh ya nggak ada tangki. buat tangki. Kalau lu Terus ada tapi dia- jadi enak ya Mas ya. Iya bener sih. Jadi memang karakternya skutik banget gitu loh. Kalau yang ini rasanya sih Maxi, karena emang masuk Oh, Maxi oke. Yamaha sih ya sebenarnya. Mhm. Kalau gua rasain sih Aerox ini sama generasi pertama ya, dia bisa ada yang sesuatu yang dikempit lah di tengah gitu loh, walaupun bukan Oh, bukan dikempit sama paha, tapi kempitnya sama betis. Jadi tangkinya ada di bawah nih lumayan. buat apa namanya? Sportnya dapet Ya. jadinya ya. Iya. Sama kalau dari stang sih gua rada di bawah nih Mas. Rasanya Si Aerox si itu ya Vario ya. si Vario. Vario sih emang dari generasi sebelum ini yang 125 sama 150 stangnya lebih Iya. bilangnya lebih sporty padahal lebih pendek gitu ya sebenarnya. Aerox berasa sedikit lebih lebar kan? Iya, Ini Mas. stangnya ya. sama Walaupun sama lebih nunduk tinggi juga sedikit sih. kayaknya deh. Mm-mm. Nah kalau posisi duduk ya dengan posisi gua yang apa namanya di Aerox ini nih, tinggi gua yang 185 mulai kelihatan mentok yuk sama dengkul. Oh, lu mentok di laci depan ya Mas? Di laci depan dia. Enggak, gue masih jauh nih. Bikin Iya, sama dia tuh kantong depannya agak ke bawah juga Mas jadinya. Jadi jauh dari dengkul. kalau Aerox tinggi kantongnya dekat sama dengkul. Iya. Terus dia buat nyimpen barangnya juga lebih dalam Mas kalau Vario nih kiri kanan. Sebelah kiri udah USB charger juga kan. Oh dia USB charger. Yang ini kan masih output Soket ya. DC 12 volt ya, harus bikin Iya. apa nambahin mobile charger lagi. Ini kayaknya udah lumayan deket ini kita ya. Setengah jam lagi nyampe nih. Mungkin. Tapi jalanan sih masih padat nih. Ternyata udah padat juga daerah sini, buset. Oh ini kecamatan Gunung Sindur. Aduh. Gunung Sindur, iya bener. Banyak sekali apa namanya speed trap ya, kayak polisi tidur kecil Iya. gitu. Di jalan ini padahal jalannya jalan raya loh ini. Lumayan nih pakai motor
yang joknya lumayan. Karakter suspensinya sporty gitu ya. Iya. Udah belok kanan dari jalan utama nih. Kayaknya emang hidden gems beneran nih, yuk. Iya. Soalnya tempatnya tersembunyi. Terus dekat hutan-hutan gitu ya. Iya, tadi kan ada hutan apa itu tadi? Ini hutan ini nih. Oh iya. Itu depan juga ada bukit-bukit. Ada bukit-bukit juga itu di sana. Hmm. Padahal cuman berapa ya kita tadi? Sejam lebih lah ya dari Bintaro ya. Dari BSD. Enggak, kalau di speedo gua sih 52,5 kilo. Iya bener, 52,5 kilo. Oh ini tempatnya ya Mas ya? Ini dia nih tempatnya nih. Ke kanan nih kita nih. Iya. Coba. Oh masuk lagi ke dalam. Nah Erok sama Vario ngelawan kodrat nih jalan Mas. Tapi seru kan? Jalan sejam dari BSD atau ketemunya sini nih. Jalan sih ketemu jalan Iya. Iya cocok banget tuh bannya. Ini pakai CRF baru enak Iya. lewat sini nih. Nah ini dia nih Oh tempatnya. ini parkirannya. Wait. Ini parkir di sini berarti ya. Parkir sini. Oke. Wah ada Oh, air terjunnya. di pinggir kali. Heeh. Kali Malang lagi. Oke, akhirnya nyampe juga kita yuk. Yo ini Mas nih daerah Rumpin. Rumpin ya. Iya. Ternyata masih ada tempat kayak gini. Iya. Dan ini emang bener-bener hidden gems karena Iya. nggak kelihatan dari jalan. Iya ya, masih agak Masuk ke dalam dikit. ya. Terus masuk ke dalam naik lagi ya. Ternyata ada langsung di pinggir sungai. Terus masih Keren. ada hutan-hutan Asik. lumayan buat healing. Buat healing, yoi. Soalnya ini baru buka yuk. Oh gitu. Namanya DMS. Pondok Wisata. Oh, Sama ada kafenya, ada musik juga. bisa di search di Google lah itu ya. Nanti tadi sih nggak tahu deh udah. Ini belum ya soalnya gue di-share langsung dari sini. Nanti bakal ada lah di Ya. apa Google. Nanti kita mungkin main-main lagi ke sini lah kapan-kapan. Tapi tadi lucu juga sih ya buat kita jalan ke sini. Sebenarnya bukan habitat dia memang harus diakuin, tapi Ya. ternyata bisa lumayan mengekstrak dua motor ini karena jalannya lumayan jauh. Berapa 50 berapa tadi? Kalau di gue Kita lihat itu nih. 52,8. Iya, 52-an. 53 nih. Ya, sekitar segitu deh. Lumayan lah men. Tadi kita dari Joglo lewat rutenya ke Bintaro dulu tadi. Bintaro ya. Tembus BSD. Ketemu macet, ketemu jalan kampung-kampung. Dan soal tenaga sih emang nggak perlu diraguin sih. Ya. Buat nyalip-nyalip itu enak banget. Dan bedanya tadi kita udah rasain sendiri ya. Emang buat stop and go, Tio deh duluan deh. Ya. Ya. Tapi begitu di atas, VVA kick in, nah Udah. ini baru enak nih. Ngeraungnya, wih gitu enak banget. Oke, kita Terus, bandingin soal desain dulu kali ya mas. Ayo, tapi kita belum ngomongin konsumsi dari tadi. Oh iya ya, tadi Iya kan? sepanjang jalan kita ngomongin Tenaga performa udah doang. sama lah, babi jaban lah kalau no cepet ya. Ya. Tapi bawah menang ini, atasnya napasnya lebih Ya. enak ini. Tapi emang nggak jauh-jauh banget sih ya, emang tipis-tipis Ya, lah. tipis-tipis lah ya kan. Begitu-begitu ntar jadinya. Kalau konsumsi bahan bakar, Ya. ini pertama kali gue coba waktu Ya. itu bareng sama tim Yamaha dan teman-teman reporter lain, wartawan dari media lain. Itu gue dapat 53 dari Cempaka Putih ke Sentul. Oh, Terus begitu ini kita pegang sendiri, kita coba pakai metode tes kita, ya. dapat 58 yuk, Waduh, lumayan kilometer juga per ya. liter. Kalau gua tuh sekitar 54,2-an. 54 yang Ya. ini ya, Vario ya. Ya so-so lah beda tipis ya. Buat teman-teman yang nanya, kok bisa dapat segitu?
Oke, ini real time-nya. Tadi kita nggak pakai Econo Ride dan kita jalan tadi 50-an kilo ya. Ya. Dapat sekitar 43 km per liter. Itu buka gas suka-suka hati deh. Iya. Iya nggak? Jadi beda banget, beda jauh ya. Karena waktu nyobain ini, kenapa bisa dapat 58? Karena pakai teknik Econo Ride kita Ya. dan jaga RPM-nya di bawah 5.000 sehingga dia VVA-nya nggak aktif. Yep, betul. Karena begitu VVA-nya aktif, dia baru akan menggelontorkan tenaga sebesar-besarnya untuk tarikan. Tapi kalau nggak perlu buat gas tipis-tipis aja sih, itu bisa dapat 58 km per liter. Kalau ini karena karakternya dia main di bawah, Bisa jadi. Iya. Jadi dari bawah pun dia sudah powerful sebenarnya. Tapi masih oke lah dapat 50-an kilo sih buat kilometer per 150 liter. cc sih. Wah, Oke sih. fantastis lah ya. Nah, kita ngomongin sekarang bentuk motornya. Ya, Desain dulu deh. Kalau soal desain, mirip-mirip lah ya, Mas ya. Kalau di Mirip-mirip depan sih. masih model bertumpuk gini. tapi harus diakui ini lebih gendut. Ya, Ya nggak? ya. Bodinya lebih gendut, lebih tebel-tebel, lebih bulky gitu. Tapi Vario dibanding yang sebelumnya yang 150, ini juga lebih bulky sih. Iya, Mas, kalau dibandingin sama model sebelumnya. Tapi sih ada beberapa yang masih mirip-mirip sih, kayak bagian stang ini masih agak Mirip, di bawah gitu, iya. nggak kayak Aerox. Jadi posisi riding sebenarnya 11-12 sama Vario 150. Ya. Dan speedometernya juga masih mirip ya, Ya. sama yang Pego ya. Cuma beda sentuhan Ada pemanis dikit lah. Dikit ya, apa namanya, covernya dan segala Ya, macam. betul. Ini yang beda jauh dibanding Ya. generasi sebelumnya, ya kan? Lagi Ya. dia udah bisa koneksi kan. Connected, ya kan? Nah, lucunya nih, kita dapat motornya, ini bukan top of the line yang Vario-nya. Yang ini Iya kan? kita pakai yang tipe CBS, Versi ISS. CBS. Ya. Tapi jadi unik karena dia sama-sama pakai rem belakang Tromol. Karena beda varian, otomatis harganya juga agak beda sih sebenarnya ya. Yep, betul Mas. Karena ini unit punya Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, langsung dari pabriknya. Ya. Ini adalah varian tertinggi, connected ABS. Ya. Jadi harganya sekarang di Jakarta 30.300.000 Ya, 30,3 jutaan. on the road, ya kan. Sedangkan kalau Vario dengan tipe ini CBS itu 25,9 9 jutaan. juta rupiah. Tapi itu untuk harga dari websitenya Astra Honda Motor ya per Mei. per Mei kemarin. 2022 ini, ya kan. Kalau Dan kebetulan di- waktu itu kita yang tes pertama warna putih itu yang ABS, Ya, kan. betul. Nah, yang ABS harganya Sekitar 27 jutaan. 27. 28 nih kalau nggak salah. ya nanti bisa kelihatan harganya di sini. Tetap harganya lebih mahal yang Aerox ya, dengan varian yang paling tinggi sekalipun. Kebetulan unit ini terima kasih buat Astra Motor Center Jakarta. di Cawang Iya. yang sudah bisa menyediakan motor ini. Dan kita senang banget karena yang belakang sama-sama tromol. Ya. Tapi kalau yang top of the line-nya bedanya adalah nanti fiturnya ya. Fiturnya Ya, ada karena sini beberapa udah fitur. ada koneksi handphone dan segala macam, kita bahas belakangan. Tambah lagi nih, body. Ya. Berikutnya adalah bagasi. Iya, benar bagasi. Dari body Aerox ini, karena dia punya Tangki di depan. tangki di depan, jadi Anda nggak punya deck yang selebar Vario. Ya. Ya kan, kalau yang Anda yang masih suka bawa galon, yang pengen bawa galonnya diberdiriin, ya cuman Vario bisa, kalau ini nggak bisa. Soal bagasi sih, waduh, bedanya Lumayan ya Mas ya. ya signifikan sih menurut Iya. gua. Kalau di Aerox tuh bisa naruh helm deh, kalau nggak salah. Karena gede banget bro. Ya karena tangkinya ada di depan, otomatis bagasinya ke belakang. Ya. Sampai jok penumpang pun di bawahnya masih ada space bagasi, jadi panjang banget. Tapi kalau Vario Dia lebih belakangnya ada kecil ya, tangki. ada Iya. tangki. Itu juga kayak buat helm paling half face sih. Half face Masih yang masuk. mungkin nggak ada padnya kali ya. Iya, yang nggak ada kacanya Iya. atau nggak ada padnya. Gitu. Di Tapi depan kalau buat harian sih masih oke lah bagasinya. ya Taruh muatnya jas sih hujan ya. kalau cuma jas hujan doang, masih ada apa? Tas pinggang masih bisa masuk, Ya. ya kan? Kalau naruh helm ya mungkin jas hujan taruh di dalam helm kali jadi. Sementara dia di belakang pakai double shock breaker. Kalau Vario masih Vario bertahan masih pakai dengan satu single shock shock breaker. breaker. Buat jalan jauh sih
handlingnya sih mantep banget sih Aerox sebenarnya. Ya nggak? Ya. Terus dia punya tabung juga shock breakernya, jadi buat jalan jauh pun dia masih stabil gitu Ya. bantingannya. Ya nggak? Kalau Vario sih karena dia udah pakai ban yang lebih lebar, jadinya lebih nyengkrem ke aspal itu jadi lebih enak sih Mas. Handlingnya sih oke sih. Ya. Nah, kita ngomongin ban sekarang. Ya. Soal ban sih harus diakuin Aerox lebih berdaging, Iya. lebih meaty kalau orang bilang. Kalau dilihat sama-sama gambut tapi ternyata Aerox lebih gambut ya bannya. Mas. Bener. Di depan kan dia pakai 110 profil 80. Sementara Kalau Vario 100 per 80. 100 beda 10 mm lebarnya. Dan karena 10 meter lebih lebar, dia juga profilnya jadi kelihatan lebih tebal bannya ya. Ya. Ya kan walaupun sama-sama profil 80. Apalagi yang belakang. Dia Iya, pakai belakang gede banget sih. 140 per 70. Kalau dia cuma 120 per 70. Iya, sama-sama profil 70 ya, tapi ini 140. Jadi dia lebih lebar dan lebih tebal juga. Makanya di belakang lebih tuh. Terus bentuk ulirnya juga jadi bikin makin kelihatan keker yang itu ya. Betul. Kalau sisi rem sih sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip Mas kalau Mirip. yang varian ini. Jadi di depan tetap pakai kaliper 1 piston, di belakang juga tromol ya kan. Ya. Jadi kemampuannya mirip-mirip deh. Tapi kalau dari hasil ngeremes sih, ngeremes gimana ya? Remesannya itu si Aerox ini lebih cepat berhentinya Ya. sebenarnya. Ya emang rata-rata karakter remnya si Yamaha emang gitu kan. Iya bener. Jadi lebih gitu responnya. Kalau ini sih ya nggak bisa dibilang yang istimewa banget tapi cukup lah. Cukup ya. Dan karena dua-duanya tromol, dua-duanya punya fitur parking brake lock. Ya. Ya kan? Cuma Cuman beda- beda fungsinya aja, mekanisme bentuknya. aja. Kalau ini kan dia dibilang bisa pakai jempol doang ditekan gitu ya. Sama dia lebih simpel sih kan. Kalau ini harus 2 tangan. Iya. Kalau gue masih bisa 1 tangan yuk. Iya. Mungkin gue panjang tangan kali jadi. Mungkin Tapi kalau berat buat juga ya. yang cewek-cewek gitu kan Oh iya. pasti nggak sampai jarinya. Ya. Nah, sistem rem sama sistem kaki-kaki ya tetap lebih gemuk Aerox sebenarnya. Ya. Ya kan? Lalu bagaimana sama fitur-fitur? Yamaha Aerox ini mirip sama NMAX juga. Dia yang hadir pertama kali di Indonesia buat motor kelas 150-an cc pakai koneksi ke handphone. Waduh, Itu. iya, Ini ada tulisannya connect. nih, Yamaha Motorcycle Connect. Ya kan? Jadi semua variannya ada koneksinya ya. Ya. Ada yang non ABS, tapi ada juga yang ABS. Iya. Dan dia udah nerapin di beberapa produknya kan yang konektivitas itu. Iya, ada juga yang terakhir Fazio ya. Ya. Sementara di Honda masih belum ada konektivitas. Masih polos-polos aja. Polos-polos aja. Speedometer ya. Tapi speedometernya juga sudah full digital ya sebenarnya ya. Coba kalau dinyalain ini ada beberapa Informasi, indikator. kecepatan udah pasti sama-sama angka ya. Ya. Terus ada jam juga di atas, pasti Jam ada ada. jam juga. Ya nggak? Terus ada fuel meter, pasti ada fuel meter Speedometer juga. ada. Terus ada MID. MID ada. Coba kita hitung ya. Satu, mulai dari odometer. Odometer ada. Odometer ada. Terus ada trip 1, Trip 1 di sini trip A ya. trip A. Di sini trip 2, Ada trip ada B. juga trip 2. Terus fuel economy. Ada tapi di Aktual. trip A. Oh, di trip. Itu yang rata-rata kan? Oh, iya, ini yang rata-rata. aktual nih. Yang Yang aktual aktual nggak ada. nggak ada berarti. Nggak ada. Nah, kalau yang aktual ini bisa ngasih lihat gitu. Bukan Econo gas ride. ya, iya. Econo ride. Bisa dipakai buat itu, Bro. Terus ada fuel consumption rata-rata itu. Sama di situ juga ada ya buat trip A doang ya. Ya. Terus ada indikator baterai. Ya, ini juga ada. Itu juga Karena ada. kan dua-duanya udah nggak ada kickstarter. Iya, betul. Jadi buat ngejagain akinya. Terus ini ada trip oli. Ah, ini nggak ada. Iya. Terus ada trip belt juga. Ini juga nggak Ini ada. juga. Terus ada lagi BL. Oh, ini backlight. Jadi Oh, ada bisa ngatur buat ngatur si- pencerahannya ya. iya, gitu Kalau ini dia. nggak udah setelannya gini Mas nih. Terus di sini juga ada nih angka-angka di samping-sampingnya. Itu tachometer.
Oh, di sini. Oh, ini ada Mas. Sorry, gue lupa. Ini ada real time bahan bakar, tapi dia bentuknya itu kayak model Bar ya? bar. Ada bar di bawah ini ya. Jadi ini bukan bensin ya bro, ini naik turun soalnya. Ya, Jadi konsumsi bahan bakarnya di sana, jadi buat Econored bisa ya. nyolek yang itu. Semakin irit dia akan barnya semakin tinggi. Yoi. Gitu. Betul. Jadi fiturnya itu bro, kalau soal koneksi ke handphone, ya ada videonya di atas ini Anda bisa lihat. Itu kita kupas tuntas koneksi dengan NMAX waktu itu ya. Ya, Dan Aerox juga ya, masalah ya. Waktu ya itu dan Aerox juga. Terus kita bandingin sama yang konektivitas yang udah level-level tingginya yang juga tinggi, udah. kayak ada BMW gitu-gitu ya. Terus yang fitur yang lain adalah di sini nih, di sebelah kanan. Ya, ada. Dia ada SSS. Kalau di Honda ISS Ya, namanya. bedanya satu I sama S doang. Start and stop system. Kalau ini Stop and idling, start system. idling stop system. Beda-beda tipis namanya. Mm-mm. Terus ada hazard. Ini nggak ada. Ya, Honda jarang ada hazardnya Yap. memang ya. Terus ada juga di sini, oh ini tombol menu ya, bukan Hazard, bukan dim. pas bim. bukan passing. Jadi yang lainnya sih mirip-mirip. Sementara di mesin dia sudah ada VVA yang tadi saya bilang Ya, itu. betul. Ya kan? Variable valve actuation dia akan nyala di 6000 rpm ya. Sekitar 6.000-7.000-an. Ya, sekitar segituan. Jadi kalau Anda pengen riding irit, di sini ada indikatornya VVA jangan sampai nyala. Mm-mm. Supaya dia tetap irit bahan bakarnya. Dan ini starternya juga udah halus. Ya. Karena dia ada SMG, Smart Motor Generator. Kalau di Honda namanya ACG. ACG starter. Jadi mirip-mirip ya bro. Kalau di Honda ada ESP Plus. Iya, dia mesinnya udah ESP Plus, mirip kayak PCX. Betul. Jadi ada macam-macam teknologinya di sana yang kalau mau dijelasin harus ngebuka jeroan. Ya. Begitu juga dengan teknologi Blue Core di Yamaha. Yamaha Aerox 155 ini. Jadi semua masing-masing punya kecanggihan masing-masing ya. Ya. Terus ada yang terakhir nih Mas. Apa tuh? Si Vario punya gantungan bareng. Nah, kan. Ini apa yang mau digantung? Mohon maaf nih. Tapi di sini ada keyless. Ini juga ada Sama sih ya. keyless, iya. Sama ya bro. Mirip-mirip deh. Jadi ada airbag sistemnya juga Ya, ya kan. betul. Bisa bunyi-bunyi kalau di goyang-goyang motornya. Nah terakhir nih. Karena kita pulang dari sini kayaknya malam. Ya. Yang perlu kita perhatiin adalah lampu-lampu. Nah, itu dia. Coba dihidupin. Hidupin. Udah nyala. Oh, starternya halus. Ya. Coba kalau Vario? Vario tuh harus dinaikin dulu standarnya nih. Iya dong. Aduh. Ya kan. Tuh. Nah, sama-sama halus ya. Ya. Lampunya juga udah full LED. Hmm. Matanya sepasang di depan. Kalau nyala lampu jauhnya gini nih, Aerox. Ini kalau Vario. Dan nggak ada passing lamp ya, Ya. sama-sama passing lamp. Terus dia ada position lamp di atas. Ini juga udah LED. Hmm. Tadi lampunya juga lampu jauh dekat udah LED ya. Ya, ini juga ada sih di atas nih. Nah, kalau posisinya sih jadi kelihatan mirip ya. Ininya di atas, jadi kalau dari depan tuh Iya. mirip-mirip jadinya. Bentuk LED-nya juga mirip-mirip nih, ini yang sirip-siripnya. Tapi posisi sennya yang beda nih. Ya. Kalau Vario tuh ada di Kalau nih Aerox ada di bawah. atas. Dia ada di atas. Dan ini Unik udah ya. LED. Lampu sennya Mas, depan dan belakang. Ya udah deh. Gak usah kali ya. Ini masih bohlam. Tapi Oh, lucunya di belakang modelnya mirip. Karena iya. dia modelnya kayak motorsport. Ya, Lampu sennya. bakbar gantung. Iya. Jadi sennya sen nongol gitu. Ya. Cuman bedanya yang ono LED, yang di Aerox masih bohlam biasa. It's not making sense to me. Do they think that we can't think? They expect us to bend the knee, but we're lying
Ya, udah semua berarti ya. Udah tadi kurang lebih gitu. Jadi Komparasi dari kedua motor dengan gaya dan sporty. keseruan riding kita Ya. kali ini. Jadi serunya sih karena kita bisa Mengendarai. mengendarai motor ini, nyobainnya itu bisa riding agak jauh Ya. dan bisa barengan, jadi bisa ketahuan deh langsung Terus apa yang kita macam-macam rasain. jalanan tadi kan udah kita lewatin. Jadi kurang lebih itu aja kali ya Mas ya. Iya, kita pamit dulu deh kalau gitu. Dan bagaimana menurut Anda perbandingan dari kedua skutik ini? Silakan tuliskan komentar di bawah, ya kan? Kita mau leha-leha dulu Ya. sebentar, ngasuh-ngasuh bentar, ngelihat air, ada sungai di bawah kayaknya situ buat nongkrong. Nanti lihat ya, ada apa aja di dalam. Iya. Dan Oke. kita pamit dulu. Sip. Silakan tinggalkan komentar di bawah tadi dan terima kasih kalau sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda. Ya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah subscribe ke channel kami, main-main juga ke website kami www.autorider.com, juga Instagram kami, silakan di-follow di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah. Bye.